Halo Sobat Iteza, sudah pernah makan nasi goreng Kubang Family Beni Aji belum? Balik lagi bersama aku Jack Oli Samping dengan quotes hari ini. Menggapai dunia ini seperti makan kuaci sob, kenyangnya minimal tapi lelahnya maksimal. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas cantik. Dan dia adalah seorang pegawai di salah satu bank terbesar di kota Tangerang. Wanita itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa di sebuah kolong jembatan, di dalam sebuah koper hitam dengan keadaan yang terikat seutas tali. Si wanita itu juga mengalami sejumlah luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Hingga di bagian lehernya juga terdapat jeratan yang cukup dalam dan membentang sampai ke belakang. Menurut keterangan dari beberapa sumber berita, si wanita itu ternyata dieksekusi oleh seorang pria tua di sebuah kamar hotel. Pria tua itu sebelumnya telah menyewa jasa dari si wanita sebagai pemuas nafsu birahinya. Dan karena dia merasa tersinggung karena disebut sebagai pria yang loyo, ia akhirnya melakukan eksekusi itu kepada si wanita, hingga membungkusnya ke dalam sebuah bungkusan hitam. Sebuah kronologi dari kisah yang sangat memilukan, dan saya sempat bertanya-tanya loh, tentang status si wanita yang adalah seorang pegawai bank, namun dirinya malah memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang wanita simpanan. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga tahu ceritanya. Wanita ini bernama Farah Nikmah Ridallah, yang berusia sekitar 22 tahun, dan bertempat tinggal di Kelurahan Sudimara, di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Farah Nikmah bekerja di Bank Bukopin sebagai resepsionis. Dia sudah bekerja sekitar 3 tahun lamanya di sana. Selain bekerja, dia juga berkuliah di salah satu universitas terbuka di Tangerang. Dia memiliki jurusan manajemen ekonomi dan mengambil kelas di malam hari. Menurut keterangan dari salah satu temannya, Farah Nikmah dikenal sebagai seorang pekerja keras yang tidak pernah mengeluh. Dia bahkan banyak menghabiskan hidupnya dari pagi sampai malam hanya untuk bekerja dan menuntut ilmu. Farah Nikmah juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, meskipun dia mempunyai karakter yang pendiam. Namun dirinya selalu peduli terhadap teman maupun keluarganya sendiri. Bahkan dalam wawancara yang dilakukan kepada pamannya, Farah pernah memiliki rencana untuk menyekolahkan adiknya di sebuah pesantren. Dan dia juga memiliki keinginan untuk memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci di Mekah. Hingga atas kedatangan kabar buruk yang menimpa keponakannya itu, dia benar-benar tidak percaya dengan perkataan dari pelaku mengenai kronologi yang terjadi. Terlebih pelaku mengatakan bahwa Farah Nikmah adalah seorang wanita simpanan dan dia sudah menyewa jasanya untuk bisa menikmati tubuhnya. Keterangan itu langsung dibantah oleh pihak keluarga. Mereka mengatakan bahwa Farah Nikmah tidak mungkin melakukan pekerjaan yang menjijikkan tersebut, sebab dia sudah dibekali ilmu agama sejak kecil dan tertanam hingga dirinya beranjak dewasa. Akan tetapi, penjelasan dari pihak keluarga ternyata hanya bersifat sebagai pembelaan. Karena beberapa fakta terkait pesan singkat antara Farah Nikmah dan pelaku menjadi bukti yang sangat kuat. Kejadian itu bermula dari keterangan petugas keamanan di daerah pusat kota Jakarta Utara. Dia memang bertugas mengamankan wilayah di sekitaran jalan pantai Indah Kapuk. Saat itu petugas keamanan sedang mengontrol kondisi di sekitar jembatan, dan dia kemudian melihat sebuah box atau koper yang terbungkus dengan plastik hitam. Awalnya dia mengira bahwa bungkusan itu hanya berisikan sebuah sampah. Namun setelah petugas keamanan tersebut sudah berjarak sekitar 5 meter, tiba-tiba dia mencium sebuah aroma bau amis dan langsung menusuk ke dalam indera penciumannya. Petugas keamanan kemudian memiliki firasat yang janggal terhadap bungkusan itu, hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk memeriksa dan membuka plastik hitam di sana. Dan setelah dia berhasil membukanya, petugas keamanan itu langsung terkejut dan seketika langsung terdiam beberapa saat. Pasalnya, ternyata di dalam bungkusan itu terdapat tubuh seorang wanita dalam keadaan meringkuk dan kaki hingga tangannya berada dalam keadaan yang terikat. Petugas keamanan itu langsung memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke atasannya. Dan akhirnya, mereka juga melaporkannya ke pihak berwajib yang bertugas di kota Jakarta Utara. Beberapa menit kemudian, para petugas bersama dengan pihak medis akhirnya datang ke kolong jembatan tersebut. Mereka kemudian mengamankan lokasi kejadian dan memeriksa secara keseluruhan isi bungkusan itu. Dari beberapa keterangan, tubuh dari si wanita tersebut ternyata memiliki banyak ciri khusus di badannya. Ada beberapa perhiasan yang dia pakai dan sebuah tato yang bertuliskan nama di kakinya. Pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk membawa tubuh itu ke Rumah Sakit Kramat Jati. Hal itu guna untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Petugas medis yang berjumlah belasan orang kemudian bertugas untuk menanganinya. Sekitar beberapa jam berikutnya, mereka akhirnya berhasil mengungkap identitas lengkap dan penyebab atas kematiannya.
Tubuh di dalam bungkusan plastik hitam itu berjenis kelamin seorang wanita, dan dia bernama Farah Nikmah yang berusia sekitar 23 tahun. Jenazah tersebut ternyata bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Hingga setelah proses pembedahan itu selesai dilakukan, pihak kepolisian kemudian memberikan kabar dan membawanya untuk segera dimakamkan. Pihak kepolisian selanjutnya bergerak dengan sangat cepat. Mereka menelusuri jejak korban di beberapa jam sebelum dirinya ditemukan tidak bernafas. Hingga akhirnya, satu orang terduga pelaku bisa teridentifikasi lewat pesan singkat di ponsel milik teman dekat korban. Saat itu, korban memberitahukan bahwa dia sedang berada di sebuah apartemen, dan dirinya mengatakan sedang bersama dengan seorang pria tua yang menjadi pelanggannya. Dari hasil penelusuran itu, pihak kepolisian kemudian bergerak untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku. Dia ternyata tinggal di sebuah apartemen di lantai 27 dan di kamar bernomor 5. Saat terjadi proses penangkapan di sana, pelaku yang diketahui bernama Kelvin itu sempat tidak mengakui perbuatannya. Dia beralasan bahwa tidak tahu sama sekali mengenai korban. Namun pihak kepolisian tanpa berpikir panjang langsung meringkusnya. Dia kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jakarta Utara. Hingga setelah berada di sebuah ruangan khusus, pria yang berusia 50 tahun tersebut akhirnya mengakui semua tindakan yang sudah dilakukannya. Pria tua itu kemudian bercerita bahwa dia sebenarnya baru 2 kali bertemu dengan korban. Dan pada pertemuan kedua, mereka memiliki kesepakatan terselubung satu sama lain. Kelvin yang adalah seorang pengusaha burung walet itu menjelaskan bahwa dia pertama kali dikenalkan dengan Farah Nikmah oleh temannya. Dia kemudian diberikan nomor ponsel dari wanita itu, dan mereka akhirnya mulai berkomunikasi di sana. Menurut keterangan dari Kelvin, dia sebenarnya sudah diberitahu bahwa Farah Nikmah adalah wanita yang bisa diajak ke atas ranjang kasur, hingga komunikasi yang dia lakukan bersama Farah terkait kesepakatan tersebut. Namun pembicaraan di awal, mereka selalu menemui jalan buntu, sebab negosiasi soal harga selalu tidak pernah sejalan dan menemukan kata sepakat. Kelvin mengatakan bahwa Farah Nikmah selalu mematok harga tinggi. Dia bahkan menginginkan beberapa fasilitas agar bisa mengencaninya dalam satu malam. Karena rasa penasaran yang begitu tinggi dalam benak pria tua itu, dia akhirnya ingin mencoba sensasi baru yang dijanjikan oleh Farah. Sebab harga yang tinggi pasti memiliki kualitas yang seharusnya tinggi juga. Hingga pada tanggal 8 Juli di tahun 2016, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu. Dan Farah Nikmah akan mendatangi Kelvin di apartemen yang menjadi tempat tinggalnya. Pada malam hari, akhirnya Farah Nikmah sudah berada di lobi apartemen. Dia kemudian dijemput oleh Kelvin dan mereka akhirnya naik ke lantai 27 di apartemen tersebut. Setelah berada di dalam kamar, Kelvin dan Farah Nikmah kemudian saling berbincang satu sama lain. Mereka sedang menemukan chemistry yang kuat untuk melakukan pertempuran di atas ranjang. Setelah itu, Kelvin selanjutnya langsung mengajak Farah Nikmah untuk bermantap-mantap karena dia sudah tidak tahan dan ingin segera menikmati tubuh indah Farah dan semua hal yang mestinya dinikmati. Hingga sekitar 10 menit sudah berada di atas, Kelvin yang memiliki usia yang sudah tua akhirnya harus kalah. Dia ternyata sudah tidak kuat untuk berlama-lama dalam melakukan pertempuran tersebut. Menurut keterangan Kelvin, setelah mereka melakukan itu semua, dia kemudian membiarkan Farah Nikmah tertidur di sampingnya hingga pagi. Sebelum tidur itu juga, dia sudah melakukan pembayaran senilai 4 juta rupiah. Harga yang sebenarnya cukup mahal, karena hanya dilakukan selama 10 menit saja. Keesokan harinya, setelah mereka sudah sama-sama terbangun, Kelvin kemudian mengajak Farah Nikmah untuk turun ke bawah mencari sarapan. Mereka kemudian makan di salah satu restoran di apartemen tersebut, dan kemudian naik lagi ke atas menuju kamar Kelvin. Di sana, Kelvin kemudian kembali mengajak Farah Nikmah untuk melakukan pertempuran. Dia berkata bahwa amunisinya sudah terisi dan sudah siap melakukan wig-wig lagi. Namun wanita itu menjawab dengan nada yang ketus. Dirinya berkata bahwa dia sudah dicari oleh orang tuanya dan akan segera pulang. Farah juga memberikan sindiran yang sangat keras terhadap pria tua itu. Dia bilang bahwa Kelvin adalah pria yang sangat loyo, dan percuma dia menyewanya jika kemampuannya sangat payah. Mendengar perkataan yang menyakitkan dari wanita tersebut membuat Kelvin sangat emosi. Dia merasa bahwa harga dirinya sudah diinjak-injak dan itu benar-benar membuatnya tidak bisa menahannya. Kelvin yang awalnya berpikir bahwa harga 4 juta akan membawanya pada sensasi yang baru dan memuaskan. Namun mulut kotor dari si wanita membuatnya memiliki rencana yang tidak terkendali dalam benaknya. Beberapa menit berikutnya, Kelvin kemudian melakukan eksekusi itu. Dia melempar kepala Farah ke sebuah dinding tembok di apartemen, dan selanjutnya melakukan segala cara untuk membinasakan wanita itu. Hingga sekitar 15 menit melakukan tindakan itu, Farah Nikmah akhirnya harus menyerah dan menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan pria tua tersebut. Setelah melakukan tindakan itu, Kelvin kemudian mencari cara untuk menghilangkan jejaknya.
hingga akhirnya dia mempunyai rencana untuk membuang jasadnya ke sebuah tempat yang cukup sepi. Kelvin kemudian membungkus tubuh Farah Nikmah dan memasukkannya ke sebuah box atau koper hitam. Singkat cerita, pada tanggal 10 Juli di tahun 2016, Kelvin kemudian membawa bungkusan hitam itu dari kamarnya menuju ke parkiran dengan menggunakan sebuah troli. Kemudian dia memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya, hingga akhirnya memutuskan untuk membuangnya ke sebuah kolong jembatan di jalan raya di kawasan Pantai Indah Kapuk. Namun, belum sampai 1 hari dalam melakukan aksinya, perbuatan dari Kelvin akhirnya berhasil terungkap dan dia ditangkap di kamar apartemennya sendiri. Menurut keterangan yang saya dapat, Kelvin akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Dia diadili atas sebuah perbuatan yang dilakukannya terhadap korban. Kelvin kemudian divonis bersalah dan harus menerima hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Hingga hal itu membuatnya menikmati masa tua di balik dinginnya jeruji besi. Semoga pada peristiwa ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kalian komen di bawah kalau kalian suka dengan video ini ya. Oke, terima kasih. Saya Jack dan seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan arigato sayonara.